Ilat itu kan ujungnya ilat ya. Iya. Ilat dan makosid syariah itu sama kan? Di sini dibedain. Nah, maksudnya Apa perbedaannya gitu ada, kan? iya, jadi bab 2 ini, bab 3 bab 3 ya? Bab, ya, Iya. bab 2 ilat ya. Mungkin apa, dikasih kalimat gitu. Oh, dalam bentuk kalimat. Iya. Jadi apa, diskursus ilat Ya. gitu ya. Diskursus tentang ilat dalam keharaman makanan gitu ya. Oh, nggak usah dulu. Diskursus ilat dalam pengambilan hukum atau dalam apa gitu? Ya, dalam istimbat hukum. Istimbat hukum ya. Diskursus ilat dalam itu dalam lebih syariah banget tadi. Itu dalam tafsir nanti perlu ini. Dalam tafsir ahkam. Ya mungkin gitu ya, Biar kesannya lebih tafsir ya. dalam tafsir. Tafsir ahkam atau tafsir fikih Ustaz enaknya? Tafsir ayat ahkam gitu. Ayat ahkam ya. Nah, nanti antum bantu cari yang disertasi ya, ma'ayir hal. Ya itu Pak Prof Ali. Ya berarti nanti yang Bu Mursidah saya masukin situ kali ya. Ya, bisa. Ini coba cari ini skripsi ya. Ya. Coba cari yang apa, ilustrasi ya. Berarti ini nggak usah ya. Itu jurnal. Jurnal. Oke. Ini beliau kemarin yang masukin ini. Saya punya nih katanya. Tulis di sini. Oh, mungkin bukunya aja dicetak buku belum? Jadi buku Kak. Oh, berarti nggak usah di ini. Jangan bunyinya. dibilang disertasi gitu ya. Oh ya. Buku aja. Buku aja. Nah, ini yang harus ini Ustaz. Jadi pertama dia di setiap kajian ini harus ada penjelasan bedanya dengan saya apa. Oh ya. Lalu dia kontribusi untuk saya apa. Jadi misalnya saya mengambil teori usul fiknya misalnya dari sini. Saya dari sini mengambil teori apa istimbatnya misalnya gitu. Jadi masing-masing kontribusinya terhadap tulisan ini ya. Bedanya dengan saya apa dan kontribusi ya. Saya apa gitu ya. Baik. Di masing-masing ini harus bunyi. Ya. Di akhir sebelum pindah ada bunyi itu ya. Nah, kalau seperti ini mungkin bukan ya. Ini kan sumber. Oh. Ini bukan jadi sumber. Nggak usah ya. Ini juga ditinjau mungkin maksimal 5 lah ya. Kalau yang ini bukan disertasi mungkin bisa dibuang aja. Ya berarti 5 aja tuh ya. Iya. Tambah Bu Mursidah mungkin ya. Nah, sebenarnya ini yang paling penting di sini. Ya, yang tadi judulnya ya. Terus ada pendahuluan daripada bab ini. Oh, pendahuluan, ya. Ada bab ini meneliti akan paragraf.
terlalu sedikit ini. Ini sama ini bisa digabung nggak? Itu kan penggunaan istilah ilat dalam bahasa dan berbagai disiplin ilmu. Kalau ini dalam hukum Islam. Maksudnya digabung biar jadi banyak gitu ya? Iya. Oh, iya Jadi iya iya. subbab. Ya gabung aja ya, biar jadi banyak ya. Untuk diawali dulu definisi ilat dulu di sini. A-nya itu definisi ilat kan nanti Baru masuk ini kan masuk definisi kan. ya. Ya saya mengedepankan yang tadi lafaz Quran karena biar berbau tafsir dari awal gitu. Ayatnya ini terus baru definisinya gini. Sampai sini. Ya, terus nah ini kan berarti bab 5 ini kan sudah khusus pada tafsir Ibnu Asyur dan Al-Ghazali. Ya kan? Analisis dalam Perspektif tafsir Ibnu Asyur. iya, Ibnu Asyur dan Al-Ghazali. Jadi bab 5 apa nih? Analisis ilat keharaman makanan dan minuman dalam tafsir Wabazuri dan Ibnu Asyur. Bahasa apa aja. saja ya. Apa saja. Seluruh makanan yang Iya, menimbulkan apa Iya. mabuk atau apa. iya. Kalau enggak ini Itu anu tuh apa kayaknya ke blok itu harusnya tuh warnanya muncul itu. Nanti saya coba cek benerin.
Nah, maksud saya ini kayak pengertian ini udah nggak perlu di sini. Udah nggak harus lagi muncul ya? Karena harus analisis langsung. Jadi misalnya memabukkan ini, ilat memabukkan itu di ayat apa saja, kan gitu ya. Tentu memang yang ada hanya ayat Homer ya. Iya. Ada nggak selain Homer yang ilat haramnya memabukkan? Kalau secara eksplisit nggak ada. Jadi langsung aja ayat kan, kalau ayat Homer nggak perlu. Jadi yang memabukkan itu ada berapa ayat? Yang pertama gitu kan. Kemudian yang kedua, yang pertama najis tadi, yang kedua khomer. ini pertama memabukkan. Oh. Iya udah. Kebalik saya. Yang kedua najis. Iya, najis. Nanti airnya apa saja. Iya. Gitu. Ini nggak perlu ini, dan definisi itu nggak perlu di sini udah. Karena langsung menganalisis ayatnya apa, penafsirannya bagaimana, lalu pembahasan ilatnya seperti apa. Jadi dari ayat ini ilat yang menurut Ibnu Ashur ini. Ini lalu kan kalau Ibnu Ashur ada maqasid juga ya di situ. Iya, betul. Masukkan keterangannya gitu. Ya maksudnya jadi begini justru. Ketika Wahbah Zuhaili menyebut ini haram karena memabukkan, itulah ilat yang dimaksud gitu kan, secara fikih, karena beliau fikihnya lebih kental. Tapi ketika Ibnu Ashur itu melihatnya lebih kepada maqasidinya, perspektif maqasidinya itu yang lebih kuat, walaupun nanti itu nanti muncul di setiap ayat ini setelah kan ayat nih ya. Terus ini kayak gini kan terlalu pendek nih pembahasannya. Ini perpanjang ya? Iya, panjang. Jadi untuk memunculkan, jadi menurut kalau tadi Wahbah Zuhaili menggunakan ilat, kalau Ibnu Ashur menggunakan maqasid. Itu diuraikan saja. Oh ya. Jadi ya langsung ya diperbandingkan keduanya ya. Paling enggak minimal ini 2 halaman lah kalau per ayat ini. Oh ya. Ini kan pendek. Perpanjang tafsirnya ya. Nah yang ini panjang banget, kenapa ini? Yang pertama panjang banget, yang kedua kehabisan waktu. Berarti ini panjang itu. Juga muncul juga analisis menurut perspektif masing-masing itu ya. Bahwa ini kenapa pakai ilat, ini kenapa pakai maqasid. Nah, itu langsung aja analisis itu. Ya. Nah ini sebenarnya udah nggak perlu, dengan komen itu nggak perlu. Oh. Jadi udah menjelaskan analisis semua. Gitu. Nah ini masukkan ke analisis sifatnya gitu kan. Jangan dibuat bab sendiri, subbab sendiri. Istilah itu, ini kalaupun ada mestinya di bab 2 gitu. Bab menjelaskan istilah-istilah definisi. Oh ya. Jadi babnya pindah ke sana aja ya. Kalau diperlukan gitu. Iya. Kalau relevan. Nanti paling tinggal bilang lihat di bab 2 halaman sekian gitu ya kalau mau ya. Oke. Nah, tadi kan konstruksinya ayat itu kan. Tapi gini, bab 2 itu masih ngomongin ilat itu apa, dan bab 3 masih ngomongin bab 2 itu masih ilat dan maqasid. Belum masuk ke permasalahan bahwa ilat keharaman itu belum dibahas di bab 2. Masih kayak masih ngomongin ini usul fikihnya gitu, baru apa itu ilat, apa itu maqasid gitu. Iya. Kan. Nah, sementara ini kan kita lagi ngomongin memabukkan itu apa gitu kan. Nah, memabukkan itu apa kan ini kita udah sampai di Iya, cuma nggak perlu. Nggak perlu ya? Iya, nggak perlu. Kalaupun ada ya masukkan ke narasi. Narasi aja. Jangan muncul ya. jadi subbab, jadi rancu. Misalnya mengapa Wahbah Zuhaili mengharamkan ini dan menggunakan ilat ini karena menurut ini beliau sesuai dengan definisi ilat yang definisi memabukkan yang begini gitu kan. Nggak usah dimunculkan sebagai sebuah sub lagi ya. Subbab gitu. Nanti masuk sebagai bahan analisis. Iya.
Nah tadi ini kan kembali ke sini kan, ini konstruksinya kan ayat ya. Jadi setelah A mungkin apa, 1 ya. Ini A. Berarti anaknya adalah Ini angka. 1 ayat-ayat yang terkait Khomer. Jadi kan pertama ini nggak usah. Jadi langsung ayatnya aja dimasukin tuh. Oh gitu. Ayat pertama apa gitu. Iya Langsung iya aja. iya. Iya. Kan nggak ada lain selain Homer. Ada nggak yang memabukkan selain janda? Oh. Coba nomor 2-nya apa tuh? Nah, makanya nomor 2-nya apa ini? Nah, Pengertian sama. Khomer. Ya, enggak Nggak masuk. usah. Jadi ayatnya Jadi aja langsung ya. Ayat, maka ini anaknya langsung ayatnya apa? Langsung ya, cucunya naik ke anak lah ya. Iya. Oke. Naik ke anak. Maka ada 4 ayat ya? Iya. 4 kan? Langsung aja ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ya, Kan, oke. kan? Ya, itu tinggal diganti Tinggal nomornya. ditambahi Ya. minimal masing-masing 2 halaman. Oke, sip. Nah, lalu di sini setelah kan masing-masing analisis dengan berbagai tafsir dari 2 tafsir itu kan. Lalu nah ini bisa di, nah ini intinya muatan di sini ini yang ini ya. Ya kalau memang diambil silakan, tapi tadi bukan tersendiri seperti ini. Ya. Tapi masuk ke misalnya ketika menganalisis tadi, karena ini sesuai dengan definisi ilat yang di Ya. Ya, diambil oleh masing-masing orang itu ya. Nah kemudian ini juga sama. Ini kan berarti mungkin mau menyampaikan kontekstualisasi ya. Nah, jadi nggak perlu Nomor 4. nggak perlu nomor ini kan. Jadi yang itu udah selesai kan. Ya. Sudah ada anaknya. Ya. Sekarang implementasinya. Ya pemaknaan atau penerapan ilat dan apa tadi? Keharaman makanan. Ini apa namanya? Produk-produk makanan modern. Itu nggak perlu judul subjudul sendiri ya? Masuk narasi aja gitu. Sebenarnya iya. Jadi gini aja. Jadi kalau mau begini, jadi nomor 1 adalah analisis penafsiran ayat-ayat yang memuat ilat memabukkan. Nomor 1. Iya sih, ganti redaksinya berarti ya. Analisis penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan ilat memabukkan. Nah, ini jadi tetap A ya. Gitu ya. Lalu di sini 2. Penerapan ilat pada produk-produk makanan modern atau apa ya? Ya, pokoknya produk-produk kontemporer gitu aja ya. Kan bukan hanya makanan ya, termasuk ya psikotropika, obat-obatan, ganja apa segala itu kan. Biasanya kalau bahasanya ya kontekstualisasi ilat pada produk-produk kontemporer, pada produk modern gitu aja. Sementara itulah kan, karena untuk kalau bahasanya MUI itu biasanya makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik ya. Ya makanya produk-produk kan semua sudah ya. Ya, produk industri lah gitu aja mungkin ya. Mungkin. Nah, jadi kita ingin memperhatikan ini sampai 5 nya apa? Oh kan tadi ini, makanya ini nggak usah, langsung aja Narasi aja ya. Narasi aja sebagai bagian dari ini. Nanti disesuaikan aja. Kedua, najis. Tadi saya kebalik ngomongnya. najis ya. Ini sama analisis penafsiran ayat-ayat ayat-ayat yang mengharamkan makanan karena najis ya. Ilat najis. Sama, jadi prosesnya begitu. Ya, ikutin terus ya.
Satu, analisis penafsiran. Dua, kontekstualisasinya gitu ya. Ya. Kalau memang Ikutin ada begitu aja. nggak? Ya pada produk-produk modern itu aja, masuk keluar itu ya, begitu aja ya. Ini ada berapa? Ada berapa ayat? Kalau yang najis banyak itu, karena kan bangkai masuk. Sama kayak tadi ya. Maitatu wadam walamul khinzir wa ma uhilla lighairillah. Ya. Jangan keluar lagi ya. Masuk aja nanti dalam narasi ya. Jenis-jenis yang najis, ada bangkai, ada itu. Masukkan untuk memperkuat analisis. Bukan pembahasan tersendiri. Gitu ya. Ya. Ya, ini kan udah masuk ayat juga kan, ayatnya ada berapa ini? Kan gini, dari hurimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir, iya. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu dan sebagainya itu. Berarti gini aja, surat Al-An'am itu. Maitah itu nanti bagiannya jadi banyak lagi nanti kan, ada maitah yang makuti'a. Itu berarti nanti dianalisisnya bahwa ayat ini punya memuat untuk banyak untuk sekian jenis, pertama maitah, kedua potongan, tiga apa gitu. Tapi yang menjadi itunya adalah ayat dulu nih. Ayatnya masuk ya dulu ya. Ayat apa? Nah kalau tadi kan di depan ada ayat pertama. Kalau langsung aja begini, nggak usah ayat pertama, ayat kedua, langsung aja surat ini. Yang tadi sana ikutin ini berarti ya. Ini nggak usah ayat 4, langsung ayat surat apa? Langsung nama suratnya. Iya. Ini kan juga kriterianya bukan bagian yang di sini. Jadi ini masukkan saja ke narasi, bahan untuk memperkuat analisis. Nah ini kan ayatnya ABC. Nah ini kan seperti ini Maidah. Nah tadi yang nyangkut ini nyangkutnya di mana? Kalau misalnya di sini atau di sini ya ikutin lagi. Oh iya. Sebagai anaknya gitu ya. Iya, pengembangannya ya. Iya, penguat dari analisisnya. Argumen analisis. Jadi darah ini maksudnya di mana? Waddama walahmal khinzir. Nah di sini kan? Iya. Nah masuk aja ke sini sebagai menambah bahan analisis. Iya. Walaupun ini agak saya bingung kan Ustaz, terulang-ulang. Iya nggak apa-apa. Misalnya di sini ada. Iya kan beda ayatnya. Ini dama, sini dama juga. Terulang. Mungkin kalau terulang ya pertama aja, di sini nggak usah. Sini nggak usah ya. Paling yang bedanya apa dengan ayat yang sana, baru kita khususkan ya. Jalalah itu di mana? Jalalah itu enggak secara masuk ya. Khobais paling jatuhnya itu. Oh ya khobais. Iya. Nanti ayatnya bukan yang ini berarti. Wa yuharrim alaikumul khaba'ith. Iya. Ini kali ini enggak usah. Nah, oke, ini kan masuk ke sini berarti pasti. Bahkan